Shalom saudara, kita kembali mengikuti Abam. Ini episode 981. Saya didampingi oleh Bapak Pendeta Dr. Edi Simanjuntak. Mari Pak, kita mulai. Seorang wanita umur 59 tahun, status menikah, Ya. tinggal di Bintaro, Tangerang Selatan. Ya. Salam Bapak Erastus dan tim Abam yang dikasih Tuhan Yesus. Saya adalah salah satu pengikut ajaran Bapak dan belajar untuk menjalankan ajaran Bapak biarpun jatuh bangun. Menurut saya, firman Tuhan yang Bapak ajarkan adalah yang paling benar dengan segala jurusnya. Wah. Biarpun banyak orang-orang menganggap Bapak sesat. Orang-orang yang tidak mau dikoreksi, yang merasa sudah benar membawa jemaat dan dirinya untuk hidup dalam kesenangan dan kemapanan dunia termasuk suami saya. Wah. Saya yang tadinya orang yang minder karena rambut tipis, merasa seperti orang cacat, tidak cantik. Sekarang saya jadi orang yang percaya diri karena selalu mempersiapkan diri berkemas-kemas. Besok saya akan pulang, sehingga selalu bersemangat menjalani hidup ini. Itu semua karena pengajaran Bapak. Saya akan tetap berjuang untuk sampai langit baru, bumi baru. Bapak, di sini saya ingin minta tolong, kiranya tim Bapak bisa membantu keluarga teman saya yang sedang mengalami kasus tanah. Teman saya ini suaminya sedang sakit stroke, punya tanah hanya 20 meter, dan akan dijual paksa oleh keluarga besarnya, karena tanah tersebut masuk dalam bagian tanah keluarga besar yang akan dijual. Padahal tanah 20 meter itu adalah bengkel tempat mereka bekerja dan menghidupi anak dan istri. Bapak ini, teman saya ini maksudnya, hanya punya bukti kwitansi asli pembelian tanah tersebut. Mohon bantuannya ya Pak Iras, supaya teman saya ini tetap bisa mempertahankan haknya, karena saya tidak tahu harus bagaimana membantu keluarga teman saya ini. Sedangkan Bapak adalah satu-satunya hamba Tuhan yang peduli dengan sesama, tanpa memandang denominasi. Siap. Kami tunggu bantuannya ya Pak, terima Siap. kasih. Tuhan kiranya memberkati Siap. Pak Iras dan tim. Siap. Oke, tolong hubungi yang berani. Pengacara kita kan ada berapa itu ya, tapi yang berani ribut. Bukan berani ribut, mau ajak berantem. Tegas dia. Ini kalau diintimidasi berani. Yep. Pengacara kadang-kadang juga harus berani sih. Yes, berani Pak. Tapi bukan ngajak ribut ya, harus tegas. Oke? Terima kasih Bu. Ibu sudah memberi kita pekerjaan. Proyek yang upahnya di surga. Amin, amin. Ibu adalah omset kita ya. Ini omset kita ini. Oke, terima kasih Bu. Tuhan berkati. Teruskan. Seorang wanita umur 50 tahun, status menikah Di Taiwan. dari Taiwan, tinggal di Taiwan. Iya. Saya terberkati dengan doa pagi dan lagu-lagu pujian Bapak Erastus Sabdono. Pada tanggal 3 April, pukul 7.58 terjadi di Taiwan. Gempa Bu. Gempa, maksudnya ada terjadi gempa bumi. Ya. Puji Tuhan, saat gempa terjadi, saya sedang mendengarkan puji-pujian Bapak Erastus. Dan puji Tuhan, saya dan pasien bisa tenang dan tidak panik. Saya jaga pasien umur 101 tahun, dan pasien saya juga bisa tenang. Waduh. Dulu, bila terjadi gempa kami selalu ketakutan. Inginnya berlari keluar rumah, kami tinggal di lantai 4. Barang-barang di rumah kami berserakan, tapi kami tidak takut sedikit pun. Karena kami setiap hari ikut doa pagi, dan semua siaran di truth.id. Wow. Terima kasih Pak Iras selalu membimbing kami. Setelah ikut truth.id, saya bisa mengendalikan diri. Saya juga ikut doa puasa. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati tim dan Pak Iras yang sudah membimbing kami. Amin. Wah, ini kesaksian ya. Biasa ini Pak. Kalau dulu ada gempa langsung rame, takut, ini sekarang tenang. Aduh, luar biasa. Kami senang mendengar kesaksian ini dan pengikut Abam lain juga senang. Ya, Tuhan berkati. Terus. Seorang wanita umur 30 tahun, single, bekerja sebagai wira swasta. Salam Pastor. Ini saya yang beberapa waktu lalu mengikuti khotbahnya salah satu pendeta GSKI tentang pemberontakan Korah, di mana mereka memberontak kepada Musa yang adalah pemimpin rohani. Saya juga pernah baca tentang Daud. Dia berkata, aku tidak akan menjamah orang yang diurapi Tuhan. Lalu saya merenungkan, dan itu artinya, kalau ada pendeta bersalah, kita tidak boleh menceritakan kesalahannya. Dan saya teringat kalau 2 tahun yang lalu, saya pernah menceritakan kesalahan pendeta kami ke 4 teman rohani, di mana saya bercerita tentang pendeta membohongi dan mengadu domba saya dan teman rohani, sehingga hubungan yang harmonis kacau. Kemudian juga perihal perpuluhan yang keliru, dan pendeta menceritakan dosa jemaat ke orang lain. Saya sudah minta maaf ke pendeta itu. Mungkin tidak perlu minta maaf.
Belum tentu pendeta itu bisa ngerti, bisa malah dendam nih kalau nggak dewasa. Diam saja tapi tidak mengulangi. Tapi kalau digerakkan untuk minta maaf bagus. Tapi belum tentu pendeta yang kelas begini dia bisa nerima. Ya, tahu ya. Dengan keadaan kesalahan ini kan menunjukkan ini pendeta nggak dewasa. Tapi jangan menceritakan kejahatan orang kepada orang lain, tidak boleh. Walaupun dia bukan pendeta. Kecuali bertanya kepada kita, pendeta pendeta berbuat tapi nggak disebut pendetanya. Itu jadi pelajaran untuk pendeta lain dan kita semua. Itu nggak salah. Ya. Oke, teruskan. Yang saya mau tanyakan, apakah tindakan saya ini bisa membuat Allah murka sama saya? Allah marah tapi Allah mengampuni. Dari Anda tulis Anda orang yang mau bertobat. Terus. Kalau pendeta itu mengutuk, apakah akan terjadi? Tidak akan terjadi karena hanya Tuhan yang berhak mengutuk. Dan kalau sampai pendeta itu mengutuk, berarti dia bukan anak Tuhan. Terus. Saya juga pernah difitnah. Kemudian orang yang fitnah saya itu mengancam-ancam saya dan ingin memasukkan saya ke penjara. Tapi karena dasar pelaporan tidak jelas, maka dibatalkan. Dan orang itu berdoa supaya hukum tabur tuai dibatalkan. Apakah bisa? Tidak bisa. Tabur tuai tetap akan dipetik, akan dituai. Tetapi orang yang mengasihi Tuhan dalam menuai apa yang dia tabur menjadi pelajaran rohani yang mendewasakan. Kalau dia mengasihi Tuhan ya, itu diubah tuh tuaian dari taburannya itu menjadi sesuatu yang mendewasakan. Itu hebat Tuhan itu. Oke, teruskan. Seorang wanita umur 40 tahun, status menikah, memiliki 3 anak, tinggal di Sulawesi. Salam Bapak Erastus, diberkati selalu bersama dengan tim Abang Pak. Saya sangat bersyukur bisa berjumpa dengan Truth.id, bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak dan bisa mengikuti doa pagi. Doakan saya ya Pak agar tetap setia, hidup kudus, suci dan berkenan di hadapan Tuhan. Pak, saya sangat setuju dengan gerakan membantu meringankan Bapak. Gerakan Rp1.000 itu ya. Gerakan Rp1.000 Pak. Supaya membantu STTE itu. Terima kasih ya kepada kamu 40 tahun di Sulawesi ya. Ini nggak perlu rahasia nih. Namanya Meli. Meli, kami mengasihimu ya. Kamu bisa setia, hidup kudus, hidup suci, pasti bisa. Amen. Pasti kamu bisa. Ya. Tuhan berkati. Teruskan. Seorang wanita Usia 46 usia tahun. 46 tahun, status menikah, memiliki 2 anak, tinggal di Tangerang, Jemaat GSKI. Iya. Salam Bapak Rohaniku terkasih, Pak Eras dan tim Abam, izinkan saya berterima kasih buat bimbingan dan teladan hidup Bapak buat kami, anak-anak rohani Bapak, sehingga kami memiliki arah yang jelas dalam menapaki tiap langkah di sisa usia kami sebagai anak-anak Allah. Bapak, saya harap masih segar diingatan Bapak ketika Bapak menghampiri putra saya di salah satu ibadah Minggu GSKI. Tidak biasanya seusai khotbah Bapak berjalan lewat baris itu, langsung menuju baris tempat kami berdiri, dan Bapak langsung menghampiri putra saya serta berpesan, jaga Papa ya. Seraya menepuk pundak putra saya dan menyelami suami saya. Kala itu saya terdiam, terpaku melihat kejadian itu, karena sesaat sebelum kami berangkat ibadah, terjadi keributan antar putra saya dan papanya. Luar biasa ya. Iya Pak. Iya. Terjadi. Saya jarang lewat lorong itu, tapi bisa lorong itu lalu menjumpai anak itu. Ya, itu kadang-kadang Tuhan luar biasa. Terus? Terjadi caci maki antara suami saya dan putra kami saat itu. Dan secepat itu, tidak pakai tunggu lama, kemudian Bapak Yahweh melalui hambanya Pak Eras menyampaikan pesan kepada kami. Waduh, hebat ya. Ya Pak. Ini hebat. Luar biasa Tuhan itu ya. Terus? Bapak, sejak kejadian itu saya semakin yakin Bapak di sorga mengamati setiap perilaku kami anak-anaknya dan peduli dengan perasaan saya sebagai seorang ibu. Saya tidak bisa berbuat dan berkata banyak, hanya teladan hidup dan sikap teduh yang saya akan selalu ingat. Amin. Serta pesan Bapak untuk menghadirkan suasana kerajaan sorga di rumah Bapak. Terus? Suami saya kalau emosi kata-katanya kasar. Sering menyakiti hati saya dan anak-anak. Saya rindu dia bisa bertobat. Awalnya hanya saya sendiri yang konsisten perdengarkan puji-pujian, khotbah, dan renungan Truth.id di rumah. Kebetulan suami juga banyak bekerja di rumah. Saya sengaja putar dengan keras khotbah-khotbah Bapak supaya suami dengar. Tapi dia malah cuek. Menurutnya, semua pendeta sama saja, hanyalah theocentris motivator. Tapi ketika saya setia mendengar Abam,
Suami malah sering curi dengar abang membuka mata dan memberikan pengertian kepada suami saya bahwa tidak semua pendeta sama. Dia memperhatikan bagaimana cara Bapak memberi saran di abang. Puji Tuhan Pak, akhirnya sekarang suami saya mau buka hati bersama saya ikut truth.id. Sekarang kami sekeluarga sudah beribadah di GSK Pak. Terima kasih. Puji Tuhan ya. Sekian kesaksian saya. Bantu doa ya Pak, kerinduan saya adalah bisa membawa mama saya juga berkemas-kemas dan mempersiapkan jalan pulang mama saya. Karena sampai sekarang beliau masih anti dengan khotbah Pak Eras. Jaga kesehatan ya Pak, suatu kehormatan bisa ikut menangis bersama Bapak lewat doa setiap hari. I love you Pak. IMB. Bapak Yahweh memberkati pelayan Bapak sekeluarga beserta tim Abam yang setia. Senang kami mendengar kesaksian Ibu, dan ini satu dari sekian kesaksian di mana Tuhan menolong ya. Oke deh, senang sekali. Seorang pria, umur 49 tahun, status menikah, jemaat Rehoboth City Consore, tinggal di Jakarta, sebuah usulan ini Pak. Saya jemaat Rehoboth City Consore, Jakarta, ingin bertanya tentang tindak pidana pencucian uang. Baru-baru ini ada kasus yang menggemparkan dan memalukan bagi orang Kristen. Jadi pertanyaan dia mungkin... Ini karena tertangkapnya seorang suami public figure ya. Ya, suami public figure karena TPPU itu dan mereka semua orang Kristen. Nanti dulu. Kasus yang sebenarnya kita belum dengar dari pengadilan ya. Jadi kita tidak boleh menilai dulu. Ini kan digoreng sana sini ya. Benar, Pak. Ya, walaupun kita nggak kenal, tapi lebih baik kita diam saja. Ya. Seperti kasus-kasus yang pernah terjadi, kita seringkali diam saja karena kita tidak tahu fakta. Karena kita orang-orang yang pernah dibully, jadi kita sekarang lebih hati-hati kalau mendengarkan berita di media sosial. Terus. Banyak orang Kristen yang mungkin saat ini merasa aman dan nyaman, tidak merasa berdosa, walaupun ada TPPU karena mereka tidak mengerti atau mungkin mengerti tapi merasa tidak berdosa. Mungkin yang lebih ringan bukan TPPU, tapi menyimpan penghasilannya dalam bentuk uang cash atau barang-barang perhiasan, emas, jalan-jalan ke luar negeri, dan lain-lain. Dengan tujuan supaya menghindari pajak yang lebih besar. Lebih mengerikan kalau tidak menggunakan untuk Tuhan. Itu semua milik Tuhan. Ya. Bukan hanya menghindari pajak, tidak mempersembahkan untuk Tuhan itu hukumannya kekal. Ngeri. Terus. Memang dia bayar pajak tapi tidak sesuai. Harusnya lebih besar, tapi ada penghasilan yang tidak dilaporkan, yang disembunyikan dalam bentuk uang cash tadi. Banyak orang Kristen, bahkan pendeta yang melakukan hal ini. Saya sangat menentang, makanya dalam laporan pajak saya di laporan pajak saya itu oleh seorang pendeta juga, yang tahu pajak, dan strict sekali. Kita mestinya dewasa, harus bersih. Tidak membayar pajak itu mencuri masalahnya. Pencuri, nggak boleh kita. Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan. Ya kan? Iya benar. Oke, teruskan. Dia royal jika memberi persembahan untuk gereja dan hamba Tuhan, tapi pelit untuk memberi ke negara. Ini salah. Ini salah. Mestinya harus benar. Terus. Mungkin karena menganggap gereja adalah representasinya Tuhan, tapi negara bukan. Padahal dalam Roma pasal 13 dijelaskan bahwa negara adalah hamba Allah. Tolong Pak Eras membuat seminar tentang hal ini demi keselamatan jiwa-jiwa mereka. Saya sudah menyampaikan di khotbah loh, harus membayar pajak. Anda tidak menjadi miskin karena membayar pajak. Jangan ada orang berkata, ya kita bayar pajak percuma, juga dikorupsi. Kan tidak semua pejabat korupsi. Kalau itu dikorupsi bukan berarti pembenaran Anda tidak membayar pajak. Ya. Oke, sekali lagi soal kasus yang tadi dimunculkan, kita tidak boleh terlalu percaya media. Media itu jahat sekali. Karena saya termasuk orang yang jadi korban media, jadi saya lebih hati-hati. Jahat. A jadi B, B jadi C, gitu loh. Seperti di media mengatakan saya menggunakan uang gereja untuk beli mobil. Oh, itu uang sendiri bukan uang. Gimana saya mau membuktikan? Kadang-kadang sampai saya berkata, you lihat rekening saya, ada nggak uang gereja masuk rekening saya atau sebaliknya. Tapi itu pun juga tidak patut saya ngomong gitu. Karena media itu luar biasa jahatnya. Jadi kalau kita mendengar media, sebaiknya kita tidak mudah percaya. Kita berdiam diri saja. Ya,
Anda melihat bagaimana saya tidak pernah mengomentari ada berita ini, berita itu yang luar biasa sibuknya, tetap diam. Ya, iya kan? Pemilu lah, apalah, kita diam saja. Oke, teruskan Pak. Seorang wanita umur 67 tahun, status menikah, memiliki anak 1, telah mempunyai 2 cucu, tinggal di Australia. Iya. Salam Bapak Pendeta Erastus Sabdono dan tim. Ya. Dulu kira-kira 30 tahun lebih saya sering setiap minggunya beribadah di mana Bapak melayani di Surabaya waktu itu. Bersama dengan pendeta lain. Saat itu kita sudah merasakan ada sesuatu yang beda. Bahwa Bapak adalah hamba Tuhan yang dipakai Tuhan untuk menggenapi rencananya. Karena pekerjaan suami, kita sering pindah-pindah kota maupun pulau. Dan akhirnya kita tinggal di sini, itu Australia maksudnya. Saya sangat bersyukur dan beruntung bisa ditemukan kembali dengan channel Bapak beberapa bulan ini. Setiap hari saya bersekutu lewat berbagai program Bapak melalui YouTube yang semuanya sungguh-sungguh membawa berkat menuju kedewasaan dan kematangan rohani sebagai bekal menuju langit baru, bumi baru. Ya. Saya rindu bisa menjalin persekutuan dengan semua dari kita yang mempunyai visi dan misi yang sama, yaitu langit baru, bumi baru. Saling mendukung, menguatkan, dan maju bersama untuk mewujudkan impian kita. Maaf Pak, bolehkah saya dimasukkan dalam grup Abang? Dengan senang hati kita masukkan. Welcome to my world, ma'am. Ya, we are going together to the new earth and the new heaven. And one day we will meet. Oke, Tuhan we memberkati, meet together. Oke, teruskan. Seorang pria umur 42 tahun, status duda, memiliki 2 anak, tinggal di Tangerang. Jemaat. Jemaat GBU. Oh, gitu. Oke. Salam Pak Erastus, saya mau bertanya beberapa hal. Apakah orang atau keluarga yang meninggal dunia dan masuk ke dunia Hades yang nyaman, Firdaus, masih mengingat keluarganya di bumi? Saya jawab, iya. Seperti orang kaya di Lukas pasal 16 mengenal keluarganya di bumi. Terus? Dan jika suatu saat kita bertemu di sana, apakah bisa berkomunikasi atau berbincang Sangat seperti di bisa bumi? berbincang-bincang. Ya. Karena kalau kita lihat penglihatan Yohanes di Pulau Patmos, itu kan ada perbincangan antara Ya. tua-tua dengan Yohanes. Oke, teruskan. Jika suatu saat kita tinggal di langit baru, bumi baru, apakah kita masih mengingat peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi di bumi sekarang ini? Bisa, tapi tidak ada artinya karena kemuliaan Allah akan mencengkeram kita yang di surga. Sehingga kenangan sehebat apapun itu seperti setitik air di lautan. Seperti nggak ada artinya. Amin? Amin. Wow, teruskan. Seorang pria umur 29 tahun, Ya. status belum menikah. Shalom. Sebelumnya saya ingin berterima kasih Pak atas khotbah yang disampaikan pada Suara Kebenaran tanggal 2 April 2024 mengenai melakukan jam 2 pribadi. Izinkan saya bertanya terkait topik ini Pak. Ada 2 pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Secara pribadi, saya terkadang sulit fokus ketika berdoa pribadi. Di dalam pikiran saya sering terlintas hal-hal yang membuat saya hilang fokus ketika sedang berdoa. Bahkan pikiran tersebut dapat muncul ketika saya sedang bernyanyi dan menyembah Tuhan. Apakah Bapak mempunyai kiat-kiat bagaimana menjaga fokus ketika kita berdoa pribadi? Tidak ada cara lain kecuali kita konsentrasi. Jadi kalau kita lari, kita balik. Kita lari, kita balik. Itu kita latihan terus. Iya. Nah, latihan yang terbagus waktu kita sedang ada di kendaraan, sedang di ruang tunggu, kita berdoa. Di tengah-tengah keributan kita berdoa. Itu kita belajar untuk berlatih. Seperti orang belajar berenang di lautan. Kalau belajar berenang di kolam renang nggak ada gelombang kan? Iya, Pak. Kalau dia sudah bisa berenang di gelombang, nanti di tempat tenang dia akan lebih bisa. 1, itu caranya. 2, kita harus menyembah. Waktu kita fokus kita hilang, kita menyembah. Kami memujimu, kami menyembahmu Tuhan. Iya. Itu. Yang ketiga, ucapkan doamu. Bapa di surga, aku berdoa untuk saudaraku yang sekarang sedang sakit. Ya Tuhan, diucapkan telinga mendengar, itu lebih bisa fokus. Oh, tidak cukup dalam hati. Nggak cukup, kalau dalam hati ngaco di sini. Ya, oke, teruskan. Ketika kita sedang berada dalam suatu masalah yang menyita pikiran dan perasaan kita, apakah tepat kalau sesi 2 pribadi kita hanya berisi tentang pergumulan tersebut? Jadi waktu kita doa itu dialog, ya terserah. Temanya apa? Kali itu hanya ucapan syukur, hanya menyembah, atau hanya menaikkan doa syafaat. Namanya juga dialog. Tidak ada peraturan baku di situ. Oke. Harus natural. Oke. Kalau ketemu orang tua kan anak kita ngomongin atau kadang apa, itu natural aja. Jangan buat aturan. Terus
Jadi sepanjang waktu 30 menit sampai 1 jam, dalam sesi 2 tersebut kita hanya berperkara dengan Tuhan Bisa. mengenai masalah ini. Bisa, dan itu juga sering saya lakukan. Iya. Ya, oke. Terima kasih Pak atas jawabannya. Amin. Semoga jawaban Bapak bisa memberkati kami yang mendengarkan Amin. episode Sudah Abang jawab. ini. Tuhan Yesus memberkati. Luar biasa. Terus. Seorang pria umur 36 tahun, status menikah, memiliki 1 anak, jemaat GSKI Kelapa Gading, tinggal di Jakarta. Ya. Salam Pak Eras dan tim yang kami kasihi, karena selalu menjadi berkat hidup bagi pendengar Abam. Sehat-sehat selalu ya tim Abam, khususnya Pak Gembala kita. Yang mau saya tanyakan Pak Eras, saya kebanyakan mendengarkan siaran ulang ibadah yang saya tidak bisa ikuti dikarenakan pekerjaan saya. Saya mendengarkan siaran offline-nya ketika saya hendak pulang ke rumah dari kantor dengan sepeda motor. Kira-kira waktu perjalanan pulang 50-60 menit. Setiap kali saya mengikuti offline-nya, hampir seluruhnya hati saya pecah. Dan selalu ada pesan Tuhan untuk saya di situ. Saya kasih tahu, ini pria ini luar biasa. Ya, Pak. Usia 36 tahun tapi hatinya bisa pecah di kendaraan motor. Pasti kamu akan diberkati Tuhan. Amin. Pasti kamu akan diberkati. Terus. Jadi kadang di dalam helm full face saya meratap. Saya menangis sesenggukan. Wow. Terus. Saya memohon pengampunan Tuhan bila ada kesalahan-kesalahan dan ketidaktepatan saya di hari itu. Baik yang saya sadari ataupun tidak saya sadari. Dan setiap akhir ibadah pasti selalu ada pemberian berkat Tuhan melalui Pak Eras ataupun pendeta lainnya yang diminta doa berkat oleh Pak Gembala. Yang saya tanyakan, apakah berkat yang didoakan baik kami mengikuti siaran offline-nya atau siaran ulangannya tetap mengalir kepada kami? Tetap mengalir. Percaya kepada saya, tetap mengalir. Ya. Kadang-kadang siaran offline pun mendoakan orang sakit bisa sembuh. Malah pelepasan. Wah, itu bisa. Terus. Pak, nanti tanggal 28 April ini kami akan mengikuti penyerahan anak kami di Mall Arta Gading. Yang mau saya tanyakan, apakah penyerahan itu secara khusus sendiri tanpa digabung ibadah umum atau digabung ya Pak? Setelah kebaktian umum, sebagian jemaat masih ada, kita penyerahan anak. Saya pimpin sendiri biasanya. Ya, terus. Karena bila penyerahan anak di sini acara tertutup sendiri, hanya bagi yang mengikuti penyerahan anak. Ya, jemaat sebagian masih ada. Masih Terus. tinggal. Apakah saya boleh minta Pak Eras langsung mendoakan pelepasan untuk istri saya? Bisa. Nanti ingetin. Terus. Yang saya yakini hanyalah Pak Eras yang diberkati Tuhan dan dengan doa pelepasan yang sungguh bisa melepaskan semua kuasa gelap dari diri seseorang. Ada hamba Tuhan lain juga bisa sebenarnya. Ya. Terus. Khususnya bagi istri saya yang mungkin masih ada manifestasi dari kuasa gelap karena latar belakang orang tua yang mempunyai kemampuan supernatural pada waktu almarhum masih hidup. Dan pernah berkata kepada istri saya dulu bahwa nanti di usia istri saya yang ke-40 tahun, istri saya akan secara otomatis diturunkan suatu kemampuan seperti itu dan istri saya tidak mau. Apalagi dia sangat rajin berdoa untuk kami, suami dan anaknya, dan tahu hal itu sangat berlawanan dengan Tuhan kita. Karena sampai sekarang istri saya selalu dilanda kecemasan bila diam atau tidak melakukan apa-apa. Oke, ini. Mungkin nih loh. Ini tidak harus mesti tidak harus nunggu penyerahan anak. Tidak harus. Nanti diatur waktunya aja, hari Selasa atau Rabu atau apa. Mungkin karena suaminya bekerja, tidak ada waktu selain hari Minggu. Nanti dihubungi aja. Ya, bagaimana? Kapan bisa? Harus segera dilepaskan. Dia anggota GSKI. Rehoboth harus mendapat perhatian khusus. Saya yakini masih ada manifestasi di dalam tubuh istri saya. Dan mungkin saya pun ada. Karena ayah saya dulu agama Buddha dan sembahyang di rumah dengan dupa serta kasih sesajen untuk sumur di rumah. Tapi saya tidak pernah melakukan hal tersebut. Oke, nanti kita lepaskan. Mohon panduannya ya Pak Ya, Eras. dua-duanya saya lepaskan, ya. Kita lepaskan. Oke. Dengan senang hati kami akan mendoakan melepaskan. Oke, teruskan. Seorang pria umur 42 tahun, status menikah, memiliki 1 anak, tinggal di Jakarta Barat. Salam Pak, mohon izin bertanya, Pak, dalam Yakobus pasal 4 ayat 5, janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah dalam diri kita, diingininya dengan cemburu. Pak, apa arti ayat ini? Nah, ini saya sudah berapa kali menyampaikan, roh yang ditempatkan dalam diri kita itu roh manusia. Allah menghembuskan nismat kaim, itu roh dalam diri Adam. Itu milik Tuhan, harus kembali ke Tuhan. Maka diingini dengan cemburu supaya jangan masuk neraka. Itu maksudnya. Oke. Itu bukan roh Allah, tapi itu roh manusia. Terus? Apa arti nama Rehoboth dan GSKI ya Pak? Rehoboth artinya di sini Tuhan beri kelegaan.
GSKI artinya Gereja Suara Kebenaran Injil. Gereja yang menyuarakan suara kebenaran Injil yang murni. Ada nggak kejadian khusus sehingga Bapak menamakan gereja dengan nama tersebut, Pak? Karena waktu itu kita itu sering menyampaikan firman dengan label judul Suara Kebenaran. Sehingga terbawa ketika kita membangun gereja, kita cari nama, nah, nama inilah yang kita pakai. Semenjak ikut doa pagi dan doa malam, hidup saya berubah. Hati penuh damai setiap hari dan banyak mujizat-mujizat di hidup saya. Amin, pasti. Terus. Tetapi itu bukan tujuan saya. Ya, terus. Sering saya terus meratapi dosa-dosa Nah, saya, ini yang betul. Terus yang penting. serta keadaan saya yang miskin di hadapan Tuhan. Amin. Dan Amin. saya belum bertemu Dia. Ya, amin. Ini namanya haus akan Tuhan. Terus. Saat ini saya berjuang menyelam supaya mencapai kedalaman hubungan dengan Tuhan. Dengan berharap saya bisa bertemu dengan Dia suatu saat nanti. Pasti Anda sedang bertemu sebenarnya, tapi akan lebih mendalam. Terus. Walau agak terlambat di umur saya sekarang dan walaupun dulu karakter saya berdosa dan seperti binatang yang hanyut dalam hawa nafsu dunia serta menyakiti hati Tuhan. Mohon maaf ya Pak, pertanyaan saya yang panjang. Bapak dan tim mau sabar dengan saya. Seorang manusia paling berdosa. Enggak paling berdosa. Anda berdosa. Banyak juga yang lebih berdosa dari Anda. Tapi walaupun Anda paling berdosa pun nggak masalah karena Tuhan sudah mengampuni dan melupakan dosa Anda. Jadi Anda tidak perlu harus meratapi begitu rupa. Tuhan itu sayang Anda, sayang sekali. Tuhan mau Anda menjadi anak Allah yang mengasihi Tuhan. Ya, oke. Yuk terakhir satu lagi. Seorang pria umur 52 tahun, status menikah, memiliki satu anak, jemaat GSKI, Mall Arta Gading, Ya, tinggal di Sunter. Jakarta. Salam Pak Erastus dan tim Abam. Terima kasih Pak sudah menjawab pertanyaan saya di Abam 966 terkait masalah sertifikat rumah tante saya yang rusak dimakan rayap. Dan Pak Mario juga sudah hubungi saya serta memberi saran akan hal tersebut. Saya sudah sampaikan kepada tante saya apa saja saran yang Bapak dan Pak Mario kemukakan. Lalu tante saya mengatakan bahwa dia mau mewariskan rumah tersebut untuk saya. Tante saya janda usia 76 tahun dan tidak punya anak. Saya dan tante tinggal di satu kota. Tante saya masih punya kakak dan ipar serta keponakan yang tinggal satu kota dengan beliau. Tapi semua keponakan acuh terhadap dia. Tidak pernah ucapkan selama ulang tahun, Natal, Sinci atau Imlek, bahkan hampir tidak pernah berjumpa. Selama 5-6 tahun ini hanya saya yang support biaya kehidupan tante saya ini. Padahal secara finansial, keponakan yang tinggal satu kota tersebut lebih mampu dari saya. Tante saya bilang, tidak rela jika mewariskan rumahnya untuk kakak atau keponakan lain selain saya. Sewaktu saya kecil, tante saya ini sangat sayang pada saya karena keponakan pertama. Kalau saya mau mainan atau makan selalu dituruti sejak saat kecil dulu. Saat bilang juga bahwa saya sama sekali tidak ada maksud untuk menginginkan warisan rumah tersebut, saya tulus membantu dan mensupport biaya kehidupannya, walaupun kami juga bukan yang berlebihan secara Ya, finansial. saya tahu Anda tidak bermaksud mau warisan. Tetapi kalau memang Tante sudah mau berminat begitu, segera selesaikan, nanti pengacara dari Rehoboth akan membantu Anda. Amin. Ya, segera. Ya, kalau memang berniat begitu. Terus. Jadi semata-mata saya hanya mau membalas budi beliau. Saya juga bilang, tante doa dulu, tanya Tuhan, apa yang Tuhan mau tentang rumahnya ini? Kayaknya ini sudah benar. Sudah benar, kamu yang mesti terima. Tante saya tetap ngotot bahwa dia sangat rela untuk mewariskan rumahnya itu pada saya. Saya tidak mengatakan setuju atau tidak, dan hal ini juga saya bawa dalam doa. Apakah ini bagian saya untuk menerima atau bukan? Menurut saya iya. Jatuh ke tangan orang yang salah, yang tidak memperhatikan keluarganya sendiri pada satu kota. Itu tidak. Itu, nggak ada kasih, nggak ada belas kasihan. Kamu yang layak menerimanya. Kalau perlu kamu sampaikan kepada tante, menurut Bapak Gembala Sidang saya harus segera diurus. Ya, terus. Pak Mario juga memberi info bahwa jika orangnya masih hidup, bisa membuat surat wasiat dan bebas mau diberikan pada siapa, tidak ada yang mengatur. Ya, lakukan itu segera. Tapi jika orangnya sudah meninggal dan tidak ada surat wasiat, maka akan diatur dengan surat warisan dan ada aturannya itu harus jatuh ke orang tua dulu. Kalau sudah tidak ada, baru jatuh ke saudara dan seterusnya. Saya sudah infokan semua ke tante saya dan dia pilih surat wasiat karena tidak mau rumahnya jadi milik kakak atau keponakan yang lain. Mohon nasihat dari Bapak. Apakah saya harus menerima hal ini atau bagaimana? Terima.
Jadi kamu harus menerima itu dan harus dinotarialkan, dinotariskan ya, bukan hanya ngomong saja atau selembar kertas yang nggak jelas, harus dinotarialkan. Oke, jelas ya? Oke, mantap, cukup. Sampai di sini episode ini 981, kita masuk ke 982. Oke, Tuhan berkati.